Nekat masuk jauh ke dalam hutan demi mencari buah liar yang hanya bisa kita temukan di atas tebing dan kuras kubangan air yang di dalamnya dihuni ikan cana. Kita juga panen jamur liar untuk dimasak sampai menemukan air terjun tersembunyi yang kekeringan, guys. Hari ini aku diajak oleh teman-temanku untuk berpetualang ke dalam hutan, mencari buah-buahan liar dan menuju air terjun tersembunyi. Kita akhirnya tiba di area hutan nih. Di sini aku menemukan buah yang sangat khas di tempatku. Namanya buah Raja Goa. Buah ini adalah salah satu buah yang paling banyak aku temukan di daerahku, guys. Oke deh, langsung aja yuk buat mengambilnya. Waduh, yang kuningnya udah copok, guys. Yang aku suka dari buah ini rasanya manis dan memberikan rasa hangat di tenggorokan. Cara makannya cukup unik, hanya diemut-emut karena di dalamnya dipenuhi biji-biji keras. Itu rasanya itu ada manisnya, terus hangat di tenggorokan juga. Buah ini paling cocok dimakan ketika cuaca sedang dingin. Kata temanku, di sepanjang aliran sungai ini biasanya ada jenis buah yang tumbuh di akar pohon. Tapi ternyata kali ini aku kurang beruntung. Belum ada buah yang tumbuh di akarnya, guys. Gak apa-apalah, ayo kita lanjut ke depan. Lihat, guys, di sini aku nemu buah amplas, tapi sayang buahnya masih pada mentah-mentah. Buah ini kalau udah mateng itu warnanya kuning. Pokoknya kuning banget, guys, kalau udah matang. Sekarang aku mau ambil beberapa tangkai aja ya, guys ya, karena sayang kita nanti nunggu matang dulu. Yes, buahnya seperti ini. Nah, di dekat sungai ini juga aku menemukan buah liar lagi nih. Kalau di tempatku namanya buah amplas, guys. Untuk ciri-ciri buahnya bergerombol dan berwarna kuning. Sayang seribu sayang, kali ini aku kurang beruntung. Buah amplasnya belum ada yang matang, guys. Oke, guys, jadi saat di perjalanan tadi aku lihat kayak buah warnanya kuning banget. Karena akses jalannya nggak terlalu sulit, jadi sekarang aku mau lihat ke. Dari kejauhan aku melihat buah liar yang tumbuh di dekat tebing tuh. Tapi kalau dari sini nggak kelihatan begitu jelas. Sekarang aku mau deketin dulu ya. Yang di rumah, kira-kira ada yang tahu nggak dengan buah yang satu ini? Kalau aku mah baru pertama kali melihatnya. Karena aku penasaran, aku mau manjat pohonnya dulu ya, guys, buat memetiknya. Buat adik-adik di rumah, jangan pernah tiru memanjat pohon seperti yang aku lakukan ya. Kalau aku mah selain terbiasa, ini karena bakat putuh, guys. Setelah cukup lama, aku berhasil mendapatkannya nih. Sekarang aku perlu mencari tempat untuk membukanya, guys. Aku bukanya di pinggir sungai aja ya. Oke, guys, jadi tadi aku di atas tebing nemu sekaligus dua buah-buahan tuh. Tapi yang ini kita skip dulu, guys. Nah, ini yang membuat kita penasaran. Yang di rumah ada yang tahu nggak dengan buah yang satu ini? Buahnya bulat, berwarna kuning, kalau yang mentahnya masih hijau. Tapi sayangnya buahnya tuh banyak sekali mengandung getah, guys. Sekarang mau coba aku buka karena saking penasarannya. Ternyata buahnya seperti ini, guys. Dalamnya merah. Untuk aromanya ini nggak enak banget, guys. Dan banyak banget mengandung getah-getahnya tuh. Sayang, guys. Ini sepertinya nggak bisa dimakan. Dari baunya juga udah nggak enak. Ini aromanya. Ada lagi ini. Nggak tahu ini buah apa, guys. Ini dalam pas naik aku ke pohonnya tadi, aku nemu buah ini. Ini juga sama, dalamnya merah.
Untuk baunya juga sama. Apa mungkin ini kembangnya guys? Sepertinya ini adalah bunga. Ini adalah bunga dari si buah ini kayaknya nih. Aduh. Untuk daunnya juga. Oh iya, daunnya juga hampir sama guys. Tuh. Ini mah nggak sesuai ekspektasi pokoknya. Ya, sayang sekali isinya hanya biji-bijian guys. Tapi aku tetap semangat untuk menyusuri area persungaian ini. Karena biasanya banyak buah liar yang tumbuh di dekat air. Setelah perjalanan panjang, aku sampai di air terjun tersembunyi yang menjadi tujuan kita, guys. Tapi sepertinya ada yang salah nih. Lihat tuh, air terjunnya kering dan tidak ada aliran air, guys. Meski sedikit mengecewakan, alam tetap indah untuk dinikmati. Tubuh mulai lelah. Jadi, kita memutuskan untuk memasak nasi terlebih dahulu menggunakan bambu, guys. Oke guys, jadi sekarang kita lagi istirahat dulu. Tuh, sekarang aku lagi siapin bambu buat masak nasi. Tadi kebetulan aku udah bawa perbekalan beras dari rumah. Tuh di sini kebetulan aku lihat ikan-ikan banyak banget tuh. Lumayan. Ini adalah ikan-ikan yang kejebak. Ketika airnya udah nggak adaan. Tuh, banyak banget guys. Lumayan lah. Tapi sebelum itu aku mau bersihin bambunya dulu. Oke guys. Sekarang kita tutup dulu biar rapat. Terus kita masukkan. Tinggal ditunggu sampai matang. Nah, sekarang aku bagi-bagi tugas nih. Temanku yang jaga nasi dan aku yang ngambil ikan. Untung ada pohon bambu ini, guys. Jadi nguras airnya bisa lebih cepet nih. Banget guys. Ntar lagi airnya udah mau habis. Mudah-mudahan ikan-ikannya nggak pada ke bawah guys. Setelah cukup lama menguras, akhirnya airnya udah mulai habis nih, guys. Sekarang waktunya aku tangkap menggunakan tangan kosong. Karena biasanya ikan-ikan yang lebih besar akan bersembunyi di balik lumpur. Ikan cana guys. Kirain aku nggak ada ikan yang besarnya. Ini lumayan nih ukurannya nih tuh. Cana buntut merah guys. Tuh. Setelah cukup lama mengambil ikan-ikannya, dan ini dia hasil tangkapanku. Lumayan lah, aku juga dapat ikan cana nih guys. Hai guys, nasi udah mau matang, ikan udah dibersihin tadi. Sekarang aku mau cari tambahannya, ayo. Lihat guys, tuh sebenarnya tadi tuh aku lagi mau cari bahan tambahan dari umbut-umbutan, tapi malah nemu jamur. Ini kalau di tempatku namanya jamur klet karena teksturnya lumayan klet. Walaupun klet, ini bisa dimakan. Nah, ini juga kalau yang suka ke hutan nggak bawa masakan apapun itu, nggak bawa bumbu, bisa dimakan langsung guys. Ini enak, ada manis-manisnya, cuma agak aromanya kalau nggak dimasak memang agak kurang enak. Sekarang aku mau ambil ini. Ini salah satu jenis jamur yang bisa dimakan ya guys. Kalau di tempatku namanya jamur kelet. Walaupun lagi musim kemarau, tapi kita ada jamur yang bisa dimakan. Beruntung banget. Tuh. Ciri-ciri jamurnya yang bisa dimakan itu seperti ini guys. Tuh. Ini ada dua jenis. Ada yang warnanya putih semua dan ada yang warnanya, ada yang hitamnya seperti ini. Tapi ini bisa dimakan. Sekarang kita mau lanjut ngolah. Sebelum dimasak, jamur-jamur ini harus dibersihkan dulu ya dan dibuang bagian pangkalnya. Goreng-goreng dulu guys. Setelah cukup lama, akhirnya semuanya udah siap nih guys. Ayo saatnya menikmati. Oke guys, nih masakannya udah selesai. Nasinya juga udah pas banget. Tuh, kering. Ada jamur juga, ada telur. Ada ikan asin. Salah satu ikan favorit orang-orang sini guys.
Umur kulitnya. Kulit. Umur karet ban. Untuk rasanya jangan ditanya ya guys. Kalau makan di alam rasanya lebih nikmat pokoknya. Ini adalah momen yang tidak akan terlupakan. Petualangan hari ini luar biasa. Dari mencari buah-buahan liar, menangkap ikan, hingga memasak bersama teman-teman. Mungkin cukup sekian petualanganku kali ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya guys ya.